Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, mari kita belajar tahsin Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sebelum mempelajari tentang hukum-hukum ilmu tajwidnya dan juga makna dari surat Al-Baqarah 185, mari kita baca bersama-sama dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Anak-anak yang Bapak cintai, untuk selanjutnya mari kita mempelajari tentang ilmu tajwidnya dari surat Al-Baqarah ayat 185. Yang pertama, dalam kalimat syahru itu ada huruf ro, ya. Bagaimana seharusnya membaca huruf ro di sana? Nah, huruf ro di sana itu dalam ilmu tajwid disebut atau dibaca tafhim. Ya, mengapa dibaca tafhim? Yang pertama adalah dalam ilmu tajwid jika ada hukum tajwid tafhim itu harusnya dibaca tebal, ya, dan juga biasanya berharokat domah. Nah itu ya kalimat yang pertama yaitu syahru. Mengapa disebut dengan tafhim? Karena pertama dibaca tebal dan yang kedua berharokat domah. Selanjutnya yaitu kalimat Ramadhana. Do di sana disebut dengan matobi'i. Mengapa disebut dengan matobi'i? Karena yang pertama di huruf do tersebut ada ada huruf alif dan dibaca sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Nah itu ya alasan mengapa disebut dengan matobi'i. Kalimat berikutnya yaitu alladzi. Alladzi itu termasuk dalam ilmu tajwid adalah mad jaid munfasil. Mengapa disebut mad jaid munfasil? Karena yang pertama dibaca sebanyak 2 sampai 5 harakat dan biasanya ada juga yang 6 harakat.
Nah, itu mengapa alasan disebut dengan mad munfasil. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena tidak dalam satu kalimat. Selanjutnya adalah kalimat unzila. Unzila itu dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Mengapa disebut dengan ikhfa? Karena nun mati menghadap za. Nah, itu mengapa unzila disebut ikhfa? Alasannya karena nun mati menghadap za. Kalimat berikutnya adalah fihi. Fihi itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad tabi'i. Mengapa disebut dengan mad tabi'i? Karena dibaca sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Selanjutnya yaitu kalimat fihil Quran. Fihil disebut dalam ilmu tajwid yaitu alif lam qamariyah. Mengapa disebut dengan alif lam qamariyah? Karena dibaca jelas fihil dan setelahnya itu ada huruf qa. Kalimat berikutnya adalah fihil Qur'anu. A di sana disebut dalam ilmu tajwid adalah mad badal. Mengapa disebut mad badal? Yang pertama karena dibaca sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Berikutnya adalah kalimat hudan. Hudal. Hudal. Hudali. Ya, hudali dalam ilmu tajwid itu disebut dengan idgham bila guna. Mengapa disebut idgham bila guna, anak-anak? Karena tanwin menghadap huruf lam atau fathah tain menghadap huruf lam. Kalimat berikutnya adalah linnas. Linnas itu dalam ilmu tajwid disebut dengan gunnah. Mengapa disebut dengan gunnah? Karena pertama dibaca 2 harkat, ditekan ya, lin, dan hurufnya adalah nun. Nah, itu mengapa alasan disebut dengan gunnah. Kalimat berikutnya yaitu wabayinat. Wabayina, na di sana itu termasuk kepada mad asli. Mad asli. Mengapa disebut dengan mad asli? Karena dibaca sebanyak 2 harkat. Wabayinat. Selanjutnya yaitu kalimat wabayinatim. Wabayinatimi. Nah, kalau itu dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham biguna. Mengapa disebut idgham biguna, anak-anak? Karena nun mati menghadap huruf idgham biguna yaitu huruf mim. Selanjutnya kalimat minal. Minal itu disebut dengan alif lam qamariyah. Huda, da disebut dengan alif mad asli. Huda wal alif lam qamariyah. Wal fur itu dalam ilmu tajwid disebut dengan tafhim. Mengapa disebut dengan tafhim? Karena ada huruf pro ya. Setelah huruf pro itu, sebelum huruf pro ada huruf yang berdomah. Wal furqan, dan juga dibacanya tebal. Nah, itu alasan mengapa disebut dengan tafhim. Selanjutnya adalah wal furqan, ko di sana itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad asli. Selanjutnya kalimat famang. Famang dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Dan kalimat berikutnya adalah famang syahida ming. Ming
dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Faman syahida minkumush dalam ilmu tajwid disebut dengan alif lam syamsiyah. Mengapa disebut dengan alif lam syamsiyah? Karena di huruf setelah itu ada huruf yang bertasjid. Ya, itu alasan mengapa alif lam syamsiyah. Minkumush syahrofal yasu. Kalimat berikutnya wamangkana. Wamang itu dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Kana, ka itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Wamangkana mari ya anak-anak itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Maridon. Nah, sedangkan maridon dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar. Mengapa disebut dengan idhar? Karena ada fathah tain menghadap huruf idhar yaitu alif. Anak-anak yang Bapak cintai, kalimat berikutnya yaitu maridon au ala. Ala dalam ilmu tajwid disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Au ala safaring. Safaring dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Safaring fa'iddatum dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham bi gunah. Ayya itu mad tabi'i atau mad asli. Ayyamin ukhor. Ayyamin dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar. Ukhor disebut dengan tafhim. Dibaca tebal. Kalimat berikutnya yaitu yuri. Yuri dalam ilmu tajwid disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Yuridullahu dalam ilmu tajwid disebut dengan tafhim. Yuridullahu bikumul. Sedangkan bikumul itu termasuk kepada alif lam qamariyah. Kalimat berikutnya bikumul yusra wala itu termasuk kepada mad asli atau mad tabi'i. Wala yuri, sedangkan wala yuri itu termasuk mad tabi'i juga. Wala yuridu bikumul nah itu termasuk ke dalam alif lam qamariyah. Anak-anak yang Bapak cintai, kalimat berikutnya adalah walitukmilul. Walitukmilul itu termasuk alif lam qamariyah. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha. Walitukabbirullaha dalam ilmu tajwid disebut dengan tafhim. Kalimat berikutnya adalah walitukabbirullaha ala itu mad asli. Ma juga mad asli atau mad tabi'i. Hada dalam ilmu tajwid juga sama, itu mad asli. Hadakum wala'allakum. Hadakum itu idhar sapawi. Wala'allakum dalam ilmu tajwid itu termasuk kepada idhar sapawi. Mengapa disebut dengan idhar sapawi? Karena hukum mim mati menghadap huruf ta. Tashkurun, sedangkan tashkurun itu termasuk kepada mad aridli sukun. Itu anak-anak sepintas tentang hukum ilmu tajwid dari surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang makna dari surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidaklah menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kalimat yang pertama yaitu Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Nah, maksud dari kalimat ini adalah maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuji bulan Ramadan daripada bulan yang lain karena di bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Kalimat berikutnya adalah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kalimat berikutnya adalah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maknanya adalah hal ini merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk buat hati hamba-hambanya yang beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikutinya. Nah, maksud dari kalimat ini adalah dari kalimat hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuji bagi orang yang dijadikannya Al-Quran sebagai petunjuk, terutama dalam bulan suci Ramadan. Kalimat berikutnya adalah faman syahida minkum syahra falyasum. Maknanya adalah hukum wajib ini merupakan suatu keharusan bagi orang yang menyaksikan hilal masuk bulan Ramadan, yakni dia dalam keadaan mukim di negerinya ketika bulan Ramadan datang sedangkan tubuhnya dalam keadaan sehat, maka dia harus mengerjakan puasa. Ayat ini maknanya adalah kalimat ini maknanya adalah faman syahida minkum syahra falyasum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang sehat untuk berpuasa. Kalimat berikutnya yaitu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maknanya barang siapa yang sedang sakit hingga puasa memberatkannya atau membahayakannya atau ia sedang dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa. Makna dari kalimat wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada orang yang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa. Kalimat berikutnya yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maknanya adalah dengan kata lain, sesungguhnya diberikan keringanan ini bagi kalian hanya dalam keadaan sedang sakit atau dalam perjalanan. Nah, ini diperjelas dalam ayat berikutnya
yaitu bahwa makna dari kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra itu maksudnya adalah bahwa orang yang sakit dan juga dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Berikutnya yaitu kalimat berikutnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Maknanya adalah yakni sesungguhnya aku memberikan keringanan kepada kalian, boleh berbuka bagi orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan serta uzur lainnya. Nah, diperjelas juga dalam ayat ini bahwa makna dari kalimat ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan dan juga orang yang misalnya sedang hamil ataupun yang lainnya boleh meninggalkan puasa atau boleh berbuka atau tidak boleh tidak berpuasa. Kalimat berikutnya yaitu walitukabbirullaha ala ma hadakum adalah maknanya yakni agar kalian ingat kepada Allah di saat ibadah kalian selesai. Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat yang lainnya, yaitu kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dari kalimat ini adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita harus selalu ingat kepada Allah apalagi di bulan suci Ramadan. Kalimat berikutnya adalah wala'allakum tashkurun. Maknanya adalah apabila kalian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, yakni taat kepada Allah dan mengerjakan semua yang dipardukannya dan meninggalkan semua apa yang diharamkannya serta memelihara batas-batasannya, barangkali kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya karena mengerjakan hal tersebut. Makna dari kalimat ini adalah wala'allakum tashkurun. Apabila kita ingin menjadi orang yang bersyukur, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu anak-anak makna dari surat Al-Baqarah surat 85. Intinya adalah kita dalam bulan suci Ramadan ini harus jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan kita harus selalu taat kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas kekurangan. Sebelum ditutup, mari kita baca dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.